CEO tua yang sombong tiba-tiba jiwanya tertukar dengan pemuda miskin. Hai guys, kembali lagi di RTS Cinema. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan alur cerita Ribbon Rookie, yaitu episode ke-9. Nah, daripada semakin penasaran, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Kang Banggel langsung bergegas menuju rumah sakit. Namun sesampainya di sana, suasana duka langsung menyambutnya. Sang ibu tak kuasa menahan tangis karena ketua Kang telah dinyatakan meninggal dunia. Di ruangan lain, Junhyun akhirnya siuman. Sayangnya, jiwa ketua Kang masih terjebak di dalam tubuhnya. Begitu sadar, ia langsung berlari menuju ruang perawatan ketua Kang. Namun semuanya sudah terlambat. Jasad ketua Kang telah dibawa pergi oleh sang menantu. Sementara itu, Kang Jae-sung menemui Kang Jae-kyung. Dengan penuh amarah, ia mempertanyakan bagaimana adiknya tega membunuh ayah mereka sendiri. Namun Jae-kyung sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Ia justru mengaku melakukan semua itu demi menyelamatkan perusahaan. Mendengar jawaban tersebut, Jae-sung benar-benar tidak habis pikir. Di saat ayah mereka baru saja kehilangan nyawa, Jae-kyung masih lebih mementingkan perusahaan daripada keluarganya sendiri. Menurut Jae-kyung, semua ini justru merupakan kesalahan ayah mereka. Sejak kecil, ketua Kang telah mendidik anak-anaknya untuk mempertahankan apapun yang menjadi milik keluarga dengan cara apapun. Dan kini, ia hanya menjalankan prinsip yang selama ini ditanamkan kepadanya. Kemudian kita flashback ke beberapa saat sebelum menghabisi ketua Kang. Jae-kyung sempat menemukan kamera tersembunyi yang sebelumnya dipasang oleh Junhyun. Kamera itu pun langsung ia singkirkan, sehingga tidak ada satupun bukti yang bisa menunjukkan bahwa dialah pelaku pembunuh ketua Kang. Di sisi lain, sang menantu memberikan pernyataan kepada para wartawan. Ia mengatakan bahwa pihak rumah sakit telah berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan ketua Kang. Namun sayangnya takdir berkata lain. Tak lama kemudian, Jae-kyung ikut muncul di hadapan media. Dengan wajah penuh kepura-puraan, ia berpura-pura menangis dan meminta semua orang mengikhlaskan kepergian ketua Kang agar bisa beristirahat dengan tenang. Sementara itu, Junhyun menerima notifikasi di ponselnya yang menunjukkan bahwa posisi sang nenek berada di dekat stadion. Ia pun segera menuju lokasi dan terkejut ketika menemukan neneknya tergeletak di tengah jalan. Ternyata sebelumnya arwah Junhyun sempat berpamitan kepada sang nenek. Karena itulah sang nenek nekat mengikutinya, namun tubuhnya sudah tidak kuat hingga akhirnya pingsan di tengah jalan. Junhyun segera membawa neneknya pulang ke rumah. Saat berada di sana, ia melihat begitu banyak atribut sepak bola milik Hwang Junhyun. Seketika, berbagai kenangan muncul di benaknya. Ia seperti melihat kembali bagaimana Junhyun menjalani hidup bersama sang nenek selama ini. Junhyun ternyata menjadi satu-satunya penyemangat dalam hidup neneknya. Dan pada saat itulah, ia akhirnya mengerti alasan mengapa Junhyun sempat menulis nama Choi Sung di cek giro yang ditemukan di saku bajunya. Jasad ketua Kang kemudian dibawa ke gereja. Saat Kang Jae-kyung dan Kang Jae-sung tiba, Sun-hee langsung menghampiri Jae-kyung dengan penuh amarah. Ia bersumpah akan menemukan bukti bahwa Jae-kyung adalah dalang di balik kematian ketua Kang. Namun Jae-kyung justru menantang Sun-hee. Bahkan tanpa ragu, ia menampar Kang Banggel yang berada di hadapannya, lalu memperingatkan bahwa jika tuduhan itu tidak bisa dibuktikan, maka Sun-hee akan membayar semuanya berkali-kali lipat. Di saat yang sama, Jae-kyung diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah kamar Sun-hee. Ia berniat merekayasa bukti agar Sun-hee terlihat sebagai dalang di balik kasus dana gelap ketua Kang. Sementara itu, di hadapan jasad sang ayah, Jae-sung justru terlibat pertengkaran dengan istrinya. Keduanya saling menuduh telah berkhianat, padahal kita sudah tahu bahwa pengkhianat yang sebenarnya adalah Eun-se. Melihat mereka terus bertengkar di tengah suasana duka, Banggel akhirnya kehilangan kesabaran. Ia mengusir keduanya karena bukannya berduka, mereka malah membuat keributan. Jae-sung tentu saja tidak terima. Dengan nada kasar, ia membalas perkataan Banggel, lalu menggandeng Eun-se dan meninggalkan tempat itu.
Di kantor, rapat darurat segera digelar untuk membahas kematian Ketua Kang sekaligus kasus dana gelap yang menyeret namanya. Namun, para direktur tidak percaya begitu saja. Mereka mengenal rekam jejak Ketua Kang yang selama ini bersih dan tidak pernah memiliki catatan buruk. Karena itu, mereka justru mulai mencurigai Jae-sung dan Jae-kyung. Tepat saat pembicaraan itu sedang berlangsung, Jae-kyung masuk ke ruang rapat dan mendengar semuanya. Dengan tenang, ia mengatakan akan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tersebut. Ia bahkan menyatakan dirinya siap diperiksa demi membuktikan siapa pelaku yang sebenarnya. Jae-kyung juga menegaskan jika nantinya terbukti bersalah, ia bersedia mengundurkan diri dari jabatan direktur dan melepaskan seluruh kesempatannya untuk menjadi pimpinan Choi-sung. Setelah rapat berakhir, Jae-kyung kembali memerintahkan anak buahnya untuk menghapus seluruh rekaman CCTV di sekitar kamar Ketua Kang. Namun tak lama kemudian, ia dikejutkan oleh kabar bahwa suaminya telah mengundurkan diri dari rumah sakit. Jae-kyung pun segera pulang untuk menemuinya. Ternyata sang suami sedang bersantai di rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ditanya alasan mengundurkan diri, ia hanya menjawab bahwa dirinya ingin menjalani hidup tenang sebagai suami dari pimpinan Choi-sung. Padahal pria itu mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ia melihat sendiri bahwa Jae-kyung lah yang sempat melepaskan selang oksigen Ketua Kang sebelum sang ayah meninggal. Beruntung dialah orang pertama yang menemukan kondisi tersebut. Ia pun segera memasang kembali selang oksigen itu dan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Ketua Kang. Meski begitu, ekspresi wajahnya terasa sangat janggal, seolah-olah masih ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan. Sementara itu, Sekretaris Lee berniat datang ke gereja untuk menyampaikan belasungkawa. Namun di tengah perjalanan, Park Bong-gi menghentikannya. Ia mengaku mendapat pesan dari Jun Hyun agar Sekretaris Lee tetap berada di perusahaan dan terus mengawasi setiap pergerakan Jae-kyung. Malam harinya, Ketua Kang diam-diam mendatangi gereja tempat jasadnya disemayamkan. Berdiri di hadapan tubuhnya sendiri, ia mengingatkan Jun Hyun tentang janjinya. Dulu, Jun Hyun pernah berkata bahwa ia akan membalas semua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Mengingat semua itu, Ketua Kang akhirnya dipenuhi penyesalan. Ia mengakui telah mengabaikan penderitaan Jun Hyun. Demi menjaga nama baik perusahaan, ia memilih menutup mata dan membiarkan Jun Hyun hingga hidupnya berakhir dengan tragis. Dengan penuh penyesalan, Ketua Kang pun meminta maaf kepada Jun Hyun. Ia berjanji akan menebus semua kesalahannya. Ia akan menjaga nenek Jun Hyun dan memastikan semua pelaku menerima hukuman yang setimpal agar semuanya kembali berjalan sebagaimana mestinya. Jun Hyun kemudian mengajak sang nenek tinggal di apartemen, tapi sang nenek justru kembali kehilangan ingatannya dan terus menangis sambil mencari Jun Hyun. Akhirnya Jun Hyun kembali mengajak neneknya untuk tinggal di rumah aslinya. Ia mulai menyenangkan sang nenek dengan mengajaknya melakukan perawatan rambut, berbelanja di pasar tradisional, dan berjalan-jalan untuk memenuhi janjinya demi membahagiakan sang nenek. Ia juga membelikan beberapa obat dan vitamin. Kemudian Jun Hyun ditelepon oleh Bangle. Dengan cepat ia segera menemuinya. Saat itu Bangle sedang mabuk dan berbicara seorang diri. Tanpa ia sadari, Jun Hyun mendengar semuanya. Bangle sangat kehilangan ayahnya, padahal kini ia sudah dewasa. Tak pernah sekalipun sang ayah memeluknya. Ia juga sudah bisa bersaing dengan kakak-kakaknya, tapi semua sudah terlambat. Tak ada yang bisa ia lakukan lagi saat ini. Keesokan harinya, semua orang dikejutkan oleh kabar bahwa jasad Ketua Kang telah dikremasi. Sun Hee langsung naik pitam. Ia sama sekali tidak pernah dimintai persetujuan. Padahal sebelumnya ia berencana melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian Ketua Kang. Tak lama kemudian, terungkap bahwa orang yang menyetujui proses kremasi itu adalah Jae-sung. Mendengar hal tersebut, pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Namun suasana mendadak hening saat pengacara keluarga mulai membicarakan surat wasiat Ketua Kang. Dalam wasiat itu, seluruh anggota keluarga hanya menerima warisan berupa aset pribadi seperti rumah, tanah, dan harta lainnya. Sedangkan kepemimpinan serta perusahaan Choi-sung tidak diwariskan kepada siapapun secara langsung. Jabatan itu akan diberikan kepada anggota keluarga yang terbukti paling layak untuk memimpinnya.
Tepat setelah pembacaan wasiat selesai, suasana kembali memanas. Pihak kejaksaan tiba-tiba datang membawa surat perintah penangkapan untuk Sun Hee atas dugaan keterlibatannya dalam kasus dana gelap Ketua Kang. Semua orang langsung terkejut, terutama Sun Hee dan Bangle. Bangle yakin semua ini adalah rekayasa Jae Kyung untuk menyingkirkan ibu dan dirinya dari perebutan perusahaan. Perdebatan sengit pun kembali terjadi. Akibat kasus tersebut, seluruh aset yang berada atas nama Sun Hee dan Bangle langsung dibekukan. Mereka pun tidak lagi memiliki akses terhadap harta keluarga. Belum puas sampai di situ, Jae Kyung bahkan mengusir Bangle dari rumah saat itu juga. Yang lebih menyakitkan, Jae Sung justru berdiri di pihak Jae Kyung. Ia ikut memaki Bangle tanpa sedikit pun menunjukkan rasa iba. Tak memiliki pilihan lain, Bangle akhirnya meninggalkan rumah itu sambil menyumpahi mereka semua, bersumpah bahwa suatu hari nanti kebenaran pasti akan terungkap. Saat menjalani pemeriksaan, Sun Hee memilih mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab demi membersihkan nama Ketua Kang. Sementara itu di rumah, Bangle terkejut saat mengetahui stempel pribadi milik ibunya telah hilang. Ia langsung yakin bahwa semua ini adalah ulah Jae Kyung yang sengaja mencurinya untuk menjebak ibunya. Sekretaris Lee berusaha menenangkan Bangle. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang menuju kantor kejaksaan bersama seorang pengacara untuk membela Sun Hee. Tak lama kemudian, Jae Sung tiba-tiba masuk ke kamar Bangle. Di luar dugaan, ia mengaku bahwa semua sikap kasarnya tadi hanyalah sandiwara. Ia meminta maaf dan mengakui bahwa tindakan Jae Kyung terhadap Sun Hee dan Bangle sudah benar-benar keterlaluan. Jae Sung menjelaskan bahwa untuk sementara ia harus berpura-pura berada di pihak Jae Kyung sampai memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkannya. Karena itu, ia meminta Bangle ikut berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja Bangle tidak langsung mempercayainya. Sebagai bukti kesungguhannya, Jae Sung menyerahkan sebuah tas berisi uang tunai untuk bekal Bangle setelah terusir dari rumah. Malam harinya, rapat darurat kembali digelar untuk mengangkat Jae Kyung sebagai pimpinan baru Choi Sung. Di hadapan seluruh direksi, Jae Sung bahkan mengucapkan selamat kepada Jae Kyung. Ia berpura-pura menerima kenyataan dan memilih mengalah demi menjaga penyamarannya. Keesokan harinya, Kang Jae Kyung resmi menjabat sebagai pimpinan baru Choi Sung. Dengan santainya, ia menikmati posisi barunya di ruang pimpinan. Tak lama kemudian, Bangle datang dan ingin menyerahkan semua sahamnya. Demi membebaskan sang ibu, ia rela menyerahkan semua saham yang dimilikinya kepada Jae Kyung. Melihat hal itu, Jae Kyung hanya tersenyum dan berkata bahwa tindakan Bangle sama persis seperti yang pernah diprediksi seseorang. Tanpa pilihan lain, Bangle pun menandatangani dokumen tersebut. Dalam hati, ia sempat meminta maaf kepada Jun Hyun karena harus melepaskan seluruh hartanya demi menyelamatkan ibunya. Setelah semua saham resmi berpindah tangan, Jae Kyung mengatakan bahwa Sun Hee akan segera dibebaskan. Tak lama kemudian, Jae Kyung menggelar konferensi pers pertamanya sebagai pimpinan baru Choi Sung. Di hadapan para wartawan, ia memaparkan visi kepemimpinannya. Salah satu langkah pertamanya adalah membentuk tim bisnis masa depan yang akan memimpin berbagai proyek strategis perusahaan. Namun saat memperkenalkan kepala tim tersebut, semua orang langsung dibuat terkejut. Orang yang dipilih ternyata adalah Hwang Jun Hyun. Bangle yang menyaksikannya pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata sebelumnya Jun Hyun diam-diam telah menemui Jae Kyung dan mengaku kalah. Ia mengatakan bahwa selama ini dirinya hanya memanfaatkan Bangle untuk mencapai tujuannya. Kini setelah Bangle kalah, ia merasa sudah saatnya berpindah pihak dan mengabdi kepada majikan baru. Sebagai bukti kesetiaannya, Jun Hyun ternyata adalah orang yang telah mengatur semua rencana hingga Sun Hee ditangkap. Ia sudah memperhitungkan bahwa Bangle pasti akan menyerahkan seluruh harta demi menyelamatkan sang ibu. Tak hanya itu, Jun Hyun juga menyerahkan seluruh saham milik Smile Investment kepada Jae Kyung. Melihat semua pengorbanan tersebut, Jae Kyung akhirnya kembali menerima Jun Hyun sebagai orang kepercayaannya.
Namun ada satu hal yang sama sekali tidak diketahui Jaekyung. Pria yang kini berada di sampingnya memang memiliki wajah Hwang Junhyun, tetapi jiwa yang berada di dalam tubuh itu adalah Ketua Kang. Dan Ketua Kang telah bertekad untuk menyeret Jaekyung jatuh bersamanya hingga mempertanggungjawabkan semua dosa yang telah diperbuatnya. Bangle yang masih tidak percaya kemudian meminta penjelasan langsung kepada Junhyun di hadapan Jaekyung. Namun Junhyun justru bersikap sangat dingin. Dengan tatapan sinis, ia mengakui semua kebohongannya dan terus melontarkan kata-kata yang menghancurkan perasaan Bangle hingga membuatnya benar-benar putus asa. Meski begitu, Bangle tidak berniat menyerah. Ia bertekad akan terus bertahan. Apapun yang terjadi, ia akan menyaksikan sendiri kehancuran Jaekyung dan semua orang yang telah menghancurkan keluarganya. Tak lama kemudian, tim strategis yang selama ini dipimpin Bangle resmi dibubarkan. Bangle, Park Bong-gi, dan Sekretaris Lee juga langsung diturunkan jabatannya. Bahkan mereka dipindahkan ke ruangan sempit yang kondisinya lebih mirip gudang daripada sebuah kantor. Meski diperlakukan serendah itu, mereka memilih untuk tetap bertahan karena mereka sadar satu-satunya cara untuk membalas semua perlakuan Jaekyung adalah tetap berada di dalam Choi Sung dan menunggu kesempatan untuk melawan. Sejak hari itu, Junhyun mulai menangani berbagai proyek besar milik Choi Sung, termasuk proyek divisi hidrogen yang belum sepenuhnya diserahkan kepada Taeha. Dengan penuh percaya diri, Junhyun menjamin seluruh prosesnya berjalan aman. Bahkan beberapa pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab divisi lain ternyata sudah lebih dulu ia selesaikan. Semua telah diperhitungkan dengan sangat matang. Kemampuan Junhyun itu membuat para direktur mulai memandangnya dengan sinis. Mereka merasa pria itu bergerak terlalu cepat dan terlalu mencolok. Namun berbeda dengan mereka, Jaekyung justru semakin kagum. Menurutnya, kemampuan Junhyun jauh melampaui ekspektasi semua orang. Di tengah pembahasan itu, Ketua Na ternyata sudah menunggu Jaekyung. Selain mengucapkan selamat atas jabatan barunya, Ketua Na langsung menagih janji agar seluruh divisi hidrogen segera diserahkan kepada pihak Taeha. Namun Jaekyung merasa urusan mereka belum benar-benar selesai. Ketua Na pun mengingatkan bahwa dirinya telah membantu menjatuhkan Jae-sung, sehingga Jaekyung harus menempati kesepakatan mereka. Sayangnya, Jaekyung justru meremehkan hal itu. Ia mengatakan bahwa Ketua Na sebaiknya tahu batasan dan tidak mencampuri urusan internal Choi Sung. Saat itulah Jaekyung memperkenalkan Junhyun kepada Ketua Na. Melihat wajah Junhyun, Ketua Na tentu saja merasa pria itu tidak asing. Junhyun kemudian menceritakan beberapa hal tentang latar belakang Ketua Na, membuat pria itu langsung tersinggung karena mengira dirinya telah diselidiki. Saat mengantar Ketua Na keluar, Junhyun tiba-tiba menyerahkan sebuah kartu namanya. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa suatu hari nanti dirinya juga bisa mengabdi kepada Ketua Na jika diperlukan. Ucapan itu sontak membuat Ketua Na semakin kesal dan memilih pergi dengan wajah yang penuh amarah. Setelah itu, Ketua Kang diam-diam menemui Sekretaris Lee. Sekretaris Lee pun langsung mempertanyakan keputusan Ketua Kang. Ia tidak mengerti mengapa Ketua Kang sengaja menjebak Sun Hee hingga Bangle terpaksa menyerahkan seluruh hartanya kepada Jaekyung. Ketua Kang kemudian menyerahkan sebuah tas berisi uang kepada Sekretaris Lee. Ia meminta Sekretaris Lee segera membawa Bangle dan Sun Hee pergi ke Amerika. Namun Sekretaris Lee menolak. Menurutnya, Bangle maupun Sun Hee pasti tidak akan pernah meninggalkan Choi Sung begitu saja. Mendengar jawaban itu, Ketua Kang mengatakan bahwa ia akan memaksa Bangle pergi dengan cara mengusirnya dari Choi Sung. Semua itu ia lakukan demi keselamatan mereka. Karena Ketua Kang sadar, Jaekyung kini sudah tidak memiliki batasan lagi. Bahkan ayah kandungnya sendiri sanggup ia bunuh demi mencapai tujuannya. Keesokan harinya, sebuah kejutan kembali terjadi. Setelah terusir dari rumah, Bangle ternyata menyewa sebuah kamar yang letaknya persis di sebelah kontrakan Junhyun dan sang nenek. Keduanya kini tinggal berdampingan. Dan sampai di sini dulu alur cerita Reborn Rookie episode ke-9. Nantikan kelanjutannya hanya di RTS Cinema.